Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mamul Wafa dari kelas hadis tematik B. Di sini saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan yang diajukan dalam topik 3, yaitu pertama, mengapa kajian terhadap tema tersebut dinilai penting dilakukan? Yaitu karena konteks zaman yang telah berbeda. Jika pada zaman Rasul, keamanan seorang wanita masih sangat rawan dan belum adanya perspektif penilaian dalam hal kebebasan dan tuntutan yang mengelilingi wanita. Di samping itu, sesuai alasan yang diutarakan oleh Sayyidah Aisyah dalam penuturan saat ada seseorang menyampaikan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri di hadapan Aisyah, beliau langsung memberikan respon bahwa tidak semua perempuan punya mahram yang bisa menemaninya dalam perjalanan. Juga adanya kesadaran penuh akan situasi terkini menjadi penting diperhatikan. Kalaupun di masa sahabat dan tabi'in tidak dijumpai perbedaan yang mencolok terkait hadis tersebut, pada dasarnya hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari dorongan psikologis untuk meniru apa adanya yang disabdakan oleh Nabi. Selain itu, kondisi dan situasi saat ini dengan kondisi dan situasi pada masa Nabi terkait perempuan bisa jadi belum terlalu berubah karena rentang waktu mereka, yaitu para sahabat, yang tidak terlalu jauh sehingga tidak perlu adanya inovasi berpikir lebih jauh. Hal ini berbeda dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh generasi pasca sahabat, termasuk generasi para imam madhab yang memang meniscayakan adanya inovasi dan akhirnya ragam perbedaan pun tidak bisa dimungkiri. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa satu hadis yang sama bisa dikaji oleh orang yang sama namun dengan simpulan berbeda? Karena banyaknya sebaran hadis yang tentang larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram di kalangan sahabat, mengindikasikan bahwa hal tersebut relatif familiar. Nama-nama sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, dan Abu Umamah merupakan sahabat-sahabat yang terkenal memiliki banyak murid pada generasi tabi'in. Masing-masing murid menyampaikan hadis tersebut pada murid berikutnya hingga sampai pada para penghimpun hadis. Di samping itu, adanya perbedaan dalam simpulan hadis dikarenakan metode atau konteks yang dipakai adalah berbeda. Masing-masing metode ini diakui dan diterapkan secara luas sesuai dengan tuntutan zaman dengan berbagai corak dan nalar, baik nalar tekstual maupun kontekstual. Maka dari itu, simpulan yang diambil nantinya akan berbeda karena terpengaruh dengan konteks dan corak pemikiran yang berbeda pula. Kemudian pertanyaan yang ketiga, aspek apa yang tidak dikaji oleh dua artikel tersebut sehingga Anda merasa perlu melakukan kajian lanjutan sebagai bentuk menutup kekurangan dari keduanya? Menurut saya, aspek yang belum dikaji adalah terkait takhrij hadis. Penelitian tentang sanad dan matan dan bagaimana isi matan berbeda dan bagaimana bisa isi matan berbeda padahal rawinya sama, seperti pada hadis jalur Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Hadis Sahih Muslim pada hadis nomor 1339 dan 1343. Hadis pada nomor 1339 menjelaskan bahwa jarak yang dimaksud adalah 3 malam dan tidak menjelaskan rincian mahram yang dimaksud. Namun pada hadis yang nomor 1343 menjelaskan jarak yang dimaksud adalah minimal 3 hari dan mahram yang dimaksud adalah ayah, anak, suami, saudara laki-laki atau mahramnya. Mungkin dalam aspek inilah perlu dilakukan kajian kembali agar dapat lebih meyakinkan bagaimana sikap yang harus diambil. Syukron, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.